Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengikuti pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Laude Kasman SPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita menundukkan kepala dan hati kita, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga luka karya peningkatan kapasitas SDM Kesenian Internasional Kabupaten Buton Selatan dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim ya azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata zubika min sahatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, hafatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa raqatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan wa adal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal alfa indal hisab. Rabbana innana amana fir lana dhunubana wa qina azaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurratina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yakni laporan Ketua Panitia oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan kepada Bapak Sukman Effendi SSTP. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Penjabat Bupati Buton Selatan, Bapak Laude Budiman SKM MMPes, sekaligus sebagai pemberi materi pada kegiatan prakarya ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan. Yang kami hormati Bapak Dr. Firmansyah SPD M.Arts sebagai pemateri. Yang kami hormati Bapak Laude Alirman Sarjana Hukum yang juga sebagai pemateri. Yang kami hormati Ketua Sanggar Seni dan Komunitas Budaya se-Kabupaten Buton Selatan bersama masing-masing perwakilan anggota.
yang saya hormati rekan-rekan staf dan pegawai tidak tetap Kabupaten Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan yang juga bertindak sebagai panitia pada kegiatan ini. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk yang insya Allah memiliki iman dan takwa, maka perkenankan kami mengajak kepada kita sekalian untuk tiada hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan limpahan rahmat, karunia dan izinnya jual, sehingga di pagi yang cerah ini nikmat kesehatan, kekuatan dan keselamatan tercurah kepada kita semua untuk hadir di tempat ini mengikuti kegiatan Lokakarya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian tradisional Kabupaten Buton Selatan. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan hidup sekalian umat manusia yang telah membuka jalan terang kehidupan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya atas nama panitia untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia dalam mengawali pelaksanaan kegiatan ini. Pendahuluan, perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, aplikasi digitalisasi yang terjadi saat ini mengambil peran yang sangat besar pada berbagai sendi kehidupan manusia. Dampak positif sangat terasa dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Hampir semua kebutuhan akan informasi dapat dengan mudah diakses hanya dengan menggunakan sebuah perangkat yang hampir 100% sudah dimiliki oleh usia produktif, bahkan dalam usia non produktif juga sudah hampir pasti memiliki perangkat tersebut. Pada sisi lain, akan kondisi ini, resesi globalisasi pun terjadi, bahkan secara masif nampak jelas terjadi pada kehidupan kita saat ini. Dampak positif akan hal tersebut di atas dapat kita banggakan, namun dampak negatif di depan mata pun tidak bisa kita hindari dapat terjadi, terutama pada sendi kehidupan sosial budaya kita. Kesenian tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya leluhur menjadi aset kearifan lokal yang patut kita lestarikan eksistensinya dan menjadi tanggung jawab kita bersama agar tidak tergerus oleh resesi negatif budaya luar yang dapat mengikis arti, makna, dan falsafah akan nilai luhur yang terdapat dalam kesenian tradisional yang kita miliki. Keberadaan Sanggar Seni dan Komunitas Budaya se-Kabupaten Buton Selatan sangat diharapkan dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan dalam mewujudkan visi pemerintah daerah guna melestarikan dan meningkatkan nilai budaya khususnya kesenian tradisional daerah yang menjadi salah satu kekayaan kearifan lokal Kabupaten Buton Selatan. Tanggung jawab ini tidak mudah. Sebagai insan seni yang memiliki kapasitas dan kompetensi, tentunya dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang tercapainya tujuan kemajuan kebudayaan. Dinas Kebudayaan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Buton Selatan melalui bidang sejarah, tradisi, dan kesenian menyelenggarakan Lokakarya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian tradisional Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 sebagai salah satu kegiatan yang diharapkan dapat membuka cakrawala baru bagi peserta yang tergabung dalam Sanggar Seni dan Komunitas Budaya sebagai salah satu stakeholder yang memiliki peran besar dalam peningkatan nilai kesenian tradisional Kabupaten Buton Selatan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Lokakarya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian tradisional Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Gedung Lamaindo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang nilai, arti, makna, fungsi, serta hakikat yang terdapat dalam kesenian tradisional sebagai salah satu kekayaan kearifan budaya lokal dan sosialisasi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang eksistensi kesenian tradisional kepada peserta Lokakarya. Panitia dalam kegiatan ini adalah unsur pimpinan dan staf Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan sesuai surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan nomor 26 tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023. Peserta
Peserta dalam lomba karya ini adalah seluruh ketua sanggar seni dan komunitas budaya se-Kabupaten Buton Selatan bersama 3 orang anggota masing-masing dengan jumlah 56 orang. Anggaran kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan. Demikianlah laporan Ketua Panitia Lomba Karya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesediaan Internasional Kabupaten Buton Selatan tahun 2023. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yakni pengantar kata oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan kepada Bapak Laude Hairudin SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJ Bupati Buton Selatan, yang kami hormati para narasumber, Dr. Firmansyah SPD MArts, dosen Unhalu, yang kami hormati narasumber kedua Bapak Laude Alirman, Sarjana Hukum, dan yang kami muliakan komunitas Bina Wakili sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan. Kita berikan aplaus kepada beliau. Umur boleh tua, tapi semangat harus muda. Yang kami hormati para komunitas sanggar yang tergabung dalam sanggar seni maupun komunitas yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Teman-teman dari Dinas Kebudayaan, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpah karunia sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti lokakarya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian tradisional tahun 2023. Perlu kami sampaikan, karena namanya sepatah kata, maka katanya harus sepatah. Yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan dalam 2 tahun terakhir ini betul-betul untuk menggencot kekayaan intelektual komunitas yang ada di Kabupaten Buton Selatan melalui bimbingan langsung oleh Pak Bupati. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Buton Selatan sudah mengantongi 30 kekayaan intelektual komunitas yang sudah tersertifikasi. Saya sebutkan supaya menjadi bahan ingatan untuk kita semua. Yang pertama, tari badenda, tari balupa, tari batanda, tari cungka, tari gule-gule, tari kupa, tari kamboto, tari lapenumbe, tari lareangi, tari lindangibi, tari mangaru, tari padoge, tari pomani, tari ponare, tari tigajiku. Itu untuk semua jenis tarian. Jadi semua jenis tarian 15 ini sudah tidak bisa diklaim oleh daerah lain. Kita Buton Selatan cepat lebih maju ketimbang yang ada di Kesultanan Buton Selatan. Kenapa? Karena perhatian pemerintah Kabupaten Buton Selatan lagi-lagi serius untuk mencatat semua kekayaan yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Kemudian yang di Sopo ada kemarin Kabia, Kaombo yang ada di Lontoi, karya Ali Wupurangasih, Latau-tau yang tadi kita baru tampilkan ini, ada kayu yang tiga batang itu. Kemudian tariannya namanya sare-sare, juga sudah terdaftar. Sare-sare 6 hari lalu terbit sertifikatnya dari kementerian, itu sudah menjadi hak paten Kabupaten Buton Selatan. Berikut Maaci Ali Wupurangasih, Kakeo-keo, ini untuk makanan tradisional. Kambose, jadi Kambose tidak bisa diklaim, ini sudah miliknya Buton Selatan. Berikut Katapai, Riapa Baruga Wapulaka, Riapa Pusambo Wapulaka, Sangkola. Nah, ini Sangkola juga, ini tidak bisa diklaim orang Buton lagi. Kita sudah miliknya Buton Selatan.
berikut wajah, kemudian ada cerita rakyat, yaitu cerita rakyat Bakamouse, Pak. Ini penciptanya Bapak kita Pak Lode Aliman, cerita rakyat Bakamouse. Juga sudah disertifikat. Dan yang terakhir, pada saat hari ulang tahun Buton Selatan, melalui kerjasama 4 orang, yaitu Tari Kolosal Gajah Mada. Ini juga insya Allah minggu depan akan diundang untuk menerima sertifikat secara langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM di Kenari untuk tadi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, ada satu hal yang paling unik di Buton Selatan dan menjadi ikon lambang Buton Selatan, yaitu boti. Kita lihat kenapa boti itu diangkat sebagai lambang Kabupaten Buton Selatan, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga daftarkan sebagai kekayaan milik Kabupaten Selatan. Kenapa boti? Ternyata boti itu adalah, walaupun kita berpisah-pisah beda daerah, tapi pada saat kita berada dalamnya, kita satu tujuan. Apakah dia dari Bangka, dari mana saja, pada saat tiba di perahu, kita pas satu tujuan. Sehingga namanya Asa Bangka, Asa Rope. Apa makna di balik ini? Bahwa kebersamaan, spirit untuk membangun kebersamaan, kita harus dikedepankan. Kita tidak melihat dari mana dia berasal, tapi kita adalah satu visi, walaupun berbeda warna, kita satu tujuan untuk membangun Buton Selatan. Yang lebih jauh adalah sebuah filosofi yang ada di boti ini, bahwa bagi yang punya boti, bahwa boti itu diibaratkan sebagai seorang anak. Makanya sekali lagi bahwa boti adalah sebagai seorang manusia. Kenapa? Boti itu bagi yang punya boti, mereka harus hidup harmonis. Pada saat seorang rumah tangga tidak harmonis pada saat membangun boti, yakin dan percaya bahwa boti yang akan dilakukan pasti tidak punya rezeki. Karena di rumah tangga yang punya boti lebih-lebih sudah tidak harmonis. Oleh karena itu di balik ini, maka kita harus harmonis untuk membangun daerah ini di bidang kesenian, karena kitalah yang akan menentukan, yang akan membangun, dan yang akan melebihi daerah lain. Oleh karena itu, melalui komunitas yang ada di Kabupaten Selatan, kami mohon kita bekerja sama, semua yang belum muncul kita munculkan di permukaan, sehingga ke depan semua kekayaan yang ada di Kabupaten Selatan di bidang seni tradisional bisa kita ekspos lebih tinggi, sehingga menjadi kekayaan yang tidak terpisahkan dengan Kabupaten Buton Selatan. Yang terakhir, saya berpesan, kata orang bijak, janganlah kita merasa aman dengan tanda-tanda zaman ini. Jika kita merasa aman dengan zaman, maka zaman akan menipu kita. Dan kita juga jangan sombong dengan zaman atau tinggi hati dengan zaman. Jika tinggi hati dengan zaman, maka zaman akan merendahkan kita. Dan yang paling utama adalah, mari kita bersandar pada tanda-tanda zaman, insya Allah zaman akan menyelamatkan kita. Sekira demikian yang dapat saya sampaikan. Kami mohon kesediaan Bapak Bupati kiranya dapat membuka acara ini secara resmi, sekaligus sebagai narasumber, sebagai kebijakan terhadap keberpihakan kesenian tradisional di Kabupaten Buton Selatan. Demikian dapat sampaikan. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan penjabat Bupati Buton Selatan sekaligus membuka dengan resmi acara Lokakarya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional tingkat Kabupaten Buton Selatan kepada Bapak Laode Budiman SKM MMKes dengan segala hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan bersama jajarannya sebagai panitia penyelenggara kegiatan. Yang saya hormati para narasumber dari Unhalu, Bapak Firmansyah, SPD, MAT, juga dari narasumber yang kedua, Pak Laude Alirman, Sarjana Hukum. Yang saya muliakan dan sama-sama kita banggakan, ini orang tua saya sekaligus juga beliau ini adalah Ketua Lembaga Adat Bina Wakili dan juga beliau adalah Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Buton Selatan. Alhamdulillah beliau ini semangatnya luar biasa. Nah, terima kasih banyak Pak. Itu makanya kalau orang yang berjiwa seni pasti mudah kelihatannya. Usia boleh tua secara catatan, tetapi kalau jiwa itu kalau sudah seni, narasumber kita juga ini sama semua. Tapi kalau usia-usia yang 50-an jangan macam-macam, karena memang jiwa itu, karena seni tadi, seni itu kan indah, suka melihat yang indah-indah, begitu. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Juga yang saya hormati para Ketua Sanggar Seni dan Budaya, yang sebenarnya ada 50 peserta ini, alhamdulillah luar biasa. Walaupun mungkin sebagian masih dalam perjalanan, karena memang kita ini kan terbentang di beberapa kepulauan, dan juga apalagi kondisi saat ini pagi itu sudah terasa ombaknya, sehingga ya hadirin undangan sama berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur saya kira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Tentunya nikmat kesehatan dan lebih-lebih nikmat kesempatan. Juga ini beliau ini Pak Darman ini alhamdulillah juga ini sesibuk apapun juga beliau selalu menyempatkan diri, apalagi kalau terkait dengan masalah seni budaya sanggar yang ada di Buton Selatan, beliau lebih banyak meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Pak. Salam dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin. Bapak dan Ibu hadirin yang sangat berbahagia, saya kira saya tidak panjang lebar terkait dengan mau sambutan ini, karena dari panitia dan juga sepatah kata dari Pak Kadis Kebudayaan semuanya jelas, tinggal di kebijakannya kita sebagai pemerintah daerah. Saya kira adalah seni dan budaya ini tidak boleh kita punahkan, dan ini justru harus kita kembangkan, dan itu sudah dijamin juga dalam undang-undang sebetulnya. Dalam undang-undang 32 juga itu kan jelas pemerintah menjamin untuk bagaimana bisa memajukan kebudayaan nasional Indonesia itu sendiri. Sehingga kalau kita melihat bahwa sejarah pun kalau kita tarik dan kita bisa orang lebih mengenal sejarah itu kalau dikreasikan dalam sebuah seni dan budaya. Sejarah-sejarah yang lama itu orang lebih dia mengerti. Contoh misalkan Gajah Mada itu dibuat dalam tarian kolosal, itu orang jadi menari. Wah, memang Gajah Mada ada di Buton Selatan? Ada. Beliau itu pulang kampung ada di Buton Selatan. Walaupun dia menguasai seluruh penjuru Nusantara, mempersatukan semua wilayah, pada akhirnya dia kembali ke Ribanya, meninggal di Buton Selatan. Oh, jadi orang penasaran, ada di mana? Ada di Buton Selatan. Silakan dilihat. Nah, sekarang kita sudah masukkan dalam cagar budaya kita. Ini bentuk sejarah, tetapi dikremasi, disatukan dalam sebuah seni pagelaran, nah ini menjadi menarik. Demikian juga yang lainnya, budaya yang selama ini kita bangga
di Buton Selatan kita punya adat ini cukup banyak. Bahkan dalam PP juga nomor 5 tahun 2017 itu bagaimana agar semua kebudayaan itu bisa dilestarikan, dijamin semuanya, dilindungi, dikembangkan, bahkan dimanfaatkan, termasuk bagaimana pembinaannya agar ini tidak punah. Jadi saya rapel ini sekalian ini dibuka dan langsung diberikan materinya ini, biar satu kali karena di sebelah juga sudah antri itu. Ini hari ini kegiatan ada 4 pertemuan. Ada kegiatan di sini, ada kegiatan masalah kependudukan dan catatan sipil, masih ada 7.000 lebih. Kita punya DP 4 ini, daftar penduduk pemilih pemula yang belum terekam, itu masih ada 7.000 lebih. Dukcapil sudah angkat tangan juga, turun di bawah sudah jemput bola, masih ada juga masyarakat yang belum mau mencetak KTP elektroniknya. Nah, sehingga ini perlu ada penguatan juga di sana. Saya sampaikan, sudahlah nanti Pak Sekda saja, jangan Pak, harus Pak Bupati, karena ini para kepala desa ini harus digenjot, ini Pak Lurah Camat ini harus digenjot bagaimana masyarakat itu bahwa KTP itu menjadi penting sebagai identitas diri setiap orang. Apalagi ini menghadapi 2024. Maka saya bilang oke, saya selesaikan dulu di sini baru saya ke sana lagi. Kemudian juga DP3A, ada juga di Safitri menunggu terkait dengan masalah kekerasan anak dan kaum perempuan. Juga perempuan dan anak naik bendera ini karena laki-lakinya selalu bahwa yang menjadi korban perempuan itu laki-laki. Nah, ini juga mereka juga menyatakan hak-haknya untuk dilindungi. Saya bilang iya, nanti kita lihat waktu yang bagaimana kita harus berbagi ini. Lalu kemudian juga dari PU juga. Terus pada Rispam, saya bilang ini kalau 4 ini bagaimana caranya ini mau dibagi ini. Saya bilang sudahlah. Saya kalau bisa saya mungkin ambil 2 saja, nanti 2-nya di aturan lain, Pak Sekda dan asisten. Karena tidak bisa kita semuanya kita mau ambil. Tapi kenapa saya lebih memilih duluan di sini? Saya berharap banyak sebetulnya Sanggar Seni di setiap pertemuan kalau bisa, tadi sangat bagus itu, dia harus tampil. Ngapain? Biasanya kalau orang sambutan, sebelum membuka sambutan dia berpantun. Setelah selesai sambutannya dia bertutup dengan pantun. Tapi kalau sudah ada Sanggar Seninya kita, itu sare-sare tadi luar biasa, itu kan pantun berbahasa lain gitu. Iya, sehingga mungkin nanti perlu ada kolaborasi. Makanya ini, alhamdulillah ini Lokakarya ini saya kira peningkatan sumber daya manusianya kita ini di bidang seni dan kebudayaan ini, mari kita tingkatkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi nanti? Kita kembangkan siapa ini kebudayaan ini dan seni ini. Sanggar ini harus. Kita tampil di Makassar kemarin itu luar biasa, kita bangga. Coba kalau seandainya kalau presiden dia datang di lapangan, bandingkan dengan kalau artis yang datang, karena seni. Fildan saja kemarin itu luar biasa. Kenapa? Seni. Karena di setiap orang itu sudah ada jiwanya, sudah ada seni di dalamnya. Tinggal bakat tadi itu kapan dikoreksi sedikit untuk dia bisa muncul. Walaupun hujan, panas, menyeberang, bahkan ada korban, tetapi tidak menyuruhkan niat untuk mereka datang. Karena itu di dalam jiwanya ada seninya. Makanya saya bilang kalau Pak Wakil Ketua 2 ini, jangan kita bicara usia, tapi kan yang datang ini adalah seninya, jiwanya yang terpanggil. Kalau orang seni itu pasti tidak tahu awet terus, awet muda. Makanya saya bilang sama tadi di sini supaya saya tetap awet muda. Oleh karena itu saya kira kita punya tugas adalah tadi itu banyak hal tadi yang potensi yang ada di Buton Selatan ini, baik masalah bahasanya kita cukup beragam, tetapi tetap dipersatukan dengan satu kesatuan tadi. Ada bingkai memang, kemudian adat istiadatnya kita luar biasa, juga tradisional tadi itu, olahraga tradisional, seni tadi tradisional tadi itu. Saya kira ini
Saya bangga dengan juga Kepala Dinas Kebudayaan yang sudah kekayaan intelektual kita, komunal kita sudah banyak tercatat. Terima kasih banyak. Tinggal nanti tadi ini perlu kita eksplor keluar supaya dalam setiap pagelaran pertemuan secara formal maupun non formal ini harus kita selalu kita munculkan supaya orang generasinya kita ke depannya ini bisa mereka mengetahui dan bisa dimuat dalam muatan-muatan lokalnya kita. Kurikulum pendidikan saya kira ini penting. Itu salah satu bagian dari strategi. Saya lompat-lompat saja ini artinya supaya apa? Kalau diikat dalam MOU di muatan lokal pendidikan sanggar ini, sehingga orang nanti di setiap event-event itu bisa ditampilkan dan orang tampil, oh ini sudah tari ini, oh ini tari, banyak sekali tarian. Kenapa tidak dimunculkan dalam event-event nanti pertemuan-pertemuan? Di setiap pertemuannya baik di tingkat kabupaten maupun mungkin tingkat kecamatan supaya ini bisa dia meluas di kalangan kita. Kemudian demikian juga dengan cagar budaya kita, alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan tadi seperti Gajah Mada ini bisa kita dalam waktu di Gajah dia sudah tim peneliti itu yang penilai, mudah-mudahan ini bisa kita banggakan. Lalu kemudian yang beberapa yang sudah terlaksana ini kalau terkait dengan kebudayaan di Buton Selatan itu seperti bantuan makan minum di pesta adat ini insya Allah ini kebijakan kita setiap tahun melalui kebudayaan supaya ini tetap dianggarkan agar budaya yang ada ini terus ada di wilayah kita. Kemudian bantuan kendaraan operasional juga kepada para bela. Ini alhamdulillah juga kita di B27 yang baru ini. Ini semua kita sudah berikan bantuan operasionalnya juga berupa kendaraannya termasuk baju adat para bela. Kemudian alat kesehatan, bantuan alat kesenian tradisional juga tadi berupa gong maupun baik gong besar maupun gong kecil. Karena itu memang penting. Lalu kemudian sanggar seni insya Allah mudah-mudahan ini kalau saya kira kalau seandainya proposalnya dan itu pagelaran sudah mulai ini potensi ini supaya ini bantuan-bantuan operasionalnya sanggar seni ini bisa didukung dari pemerintah daerah. Tentu nanti koordinasi melalui kebudayaan ini biar kita kemudian yang sedang berjalan saat ini ya alhamdulillah ini pemutahiran dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, kemudian pemutahiran data pokok kebudayaan, kemudian termasuk pencataan kekayaan intelektual komunal tadi itu dan juga yang lain-lainnya seperti bantuan makan minum tadi itu. Nah kalau di bidang kesenian ini itu tadi memang kalau lagu Patanda, kemudian ada lagu Lapenumbe, Tambi, Wasakunde, ini kalau seandainya ini semua ini bisa ditampilkan, ini luar biasa ini. Tidak perlu lagi ada yang lain tadi itu sudah akan meriah bisa kalau semua ditampilkan itu tarian-tarian dan lagu-lagu ini orang semua terkesima karena akan mencari apa maknanya tadi ya. Tanpa disadari kita sendiri yang ada di sini beragam bahasa kita akan penasaran dan akan bertanya lagi apa hal itu tadi. Demikian juga sebelahnya juga pada akhirnya tanpa kita sadari silaturahim kita terbangun, kemudian juga saling memperkaya kita punya hasanah lagu tadi. Termasuk juga seni berbalas pantun tadi itu sare-sare, kabanci. Kemudian alat musik adalah tou-tou, ada gambusu, ada ganda. Ini saya kira ini kaya kita punya yang di Buton Selatan ini. Apalagi seni bela diri, ada beliau juga ini itu hari waktu saya lihat di Kelurahan Todombulu kemarin. Katelombo maaf. Itu ada manca, silato, balaba, mangaru. Ini kan luar biasa kita punya potensi di Buton Selatan ini. Sehingga tentu ini saya berharap banyak, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau kebijakan
atau strategi yang kita akan lakukan antara lainnya tadi itu perlu ada penyelenggaraan forum kajian kesenian. Apakah ini nanti dengan termasuk ini penelitian sebetulnya ini bagi peneliti kesenian, seniman dan masyarakat ini kalau seandainya melakukan kajian-kajian ini mungkin masih banyak bisa kita ambil semua ini yang ternyata di Buton Selatan ini cukup banyak. Mudah-mudahan pada hari ini peserta Sanggar Seni dan Budaya ini melalui Lokakarya hari ini bisa menggali potensi-potensi seni yang ada di Buton Selatan. Saya yakin masih banyak yang belum terungkap ini. Kemudian juga kedua, kreasi-kreasi seni tadi bisa kita manfaatkan ruang publik, media massa dan media sosial itu bagi upaya pemeliharaan kesenian. Kemarin itu alhamdulillah kita tahunya kemarin itu karena melalui media sosial. Nah, saya kira ini tinggal kita gaungkan ini. Orang banyak yang like. Iya, ini apa disampaikan tadi ketua panitia. Anak-anak sekarang usia mulai dari SD saja sudah punya HP Android. Jadi dia bisa mengakses semua. Jadi ternyata kalau orang mengakses itu kan bisa melihat semua. Oh ternyata Buton Selatan punya sanggar seni ini ya. Banyak tarian-tariannya, banyak kebudayaannya, banyak adatnya. Nah ini luar biasa. Sehingga insya Allah kami pemerintah daerah mendukung semua program ini. Mari coba kita, bila perlu nanti apakah ada melalui lembaga swadaya masyarakat yang bisa bekerja sama berkolaborasi dengan pemerintah untuk dewan seni yang bisa untuk bisa apa kira-kira yang bisa kita eksplor untuk terkait dengan seni dan budaya yang ada di Buton Selatan. Sehingga mudah-mudahan yang tercatat hari ini masih bisa kita tambah, kita kembangkan dan akan menjadi catatan sejarah bahwa inilah Buton Selatan kaya dengan potensi seni dan budayanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada yang masih kurang banyak. Nah, memang itu sangat banyak hanya karena ini kondisi juga dan nanti yang lengkapi ada 2 narasumber kita. Persoalan diskusinya nanti narasumber kita dan ada Kadis Kebudayaan yang wakili juga saya. Insya Allah sepanjang itu baik untuk daerah dan untuk mengembangkan hasanah seni dan budaya di Buton Selatan, insya Allah pemerintah daerah hadir di sana. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian tradisional Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 pada hari ini kami nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.